Mari kita luangkan waktu untuk memeriksa makna Paskah dalam ajaran Alkitab. Mari kita beralih ke Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Apakah Injil Kristus boleh diubah atau tidak? Sama sekali tidak. Namun, dikatakan bahwa beberapa orang mencoba untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa yang akan terjadi pada mereka? Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Injil yang diberitakan Tuhan dimaksudkan untuk mendatangkan berkat bagi kita. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menerima Injil selain Injil yang Dia beritakan? Ungkapan terkutuklah dia berarti berada di bawah hukuman abadi di neraka. Jika demikian, apakah perkataan ini diberikan untuk menanamkan rasa takut akan neraka yang sebenarnya tidak ada? Karena memang ada jalan seperti itu, Tuhan mempunyai maksud besar untuk menuntun anak-anaknya ke sorga, bukan ke neraka. Karena itu, Dia memperingatkan kita dalam Galatia pasal 1 ayat 6, tidak ada Injil lain. Jangan mengikuti Injil lain. Tinggallah hanya di dalam Injil yang telah disampaikan Tuhan kepada kita. Saat ini, banyak gereja sering menggunakan istilah Injil. Tetapi ketika ditanya, apa sebenarnya Injil itu? Tolong jelaskan secara rinci, mereka cenderung menjadi sangat bingung. Alasannya mereka juga tidak dapat memahami maksud Injil secara jelas. Tetapi apakah tidak ada sesuatu dalam Alkitab yang memungkinkan kita untuk memahami Injil secara rinci? Karena semua jawaban ada di dalam Alkitab, kita harus mencari jawaban di dalamnya. Mari kita buka Kolose pasal 1. Dalam ayat 21, ada tertulis, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya, di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Di sini, kita bisa mendapatkan satu petunjuk penting. Apa yang dilakukan Paulus? Siapa yang dengan tekun memberitakan Yesus, Perjanjian Baru, Hari Sabat, Paskah, dan kehendak Tuhan? Dialah Rasul Paulus. Namun, dia meringkas seluruh kehidupan penginjilannya sebagai kehidupan seorang pelayan Injil. Mari kita lihat juga bagaimana kegiatan penginjilan Rasul Paulus dijelaskan. 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ialah membuat kami. Di sini, kami mengacu pada semua anak-anak iman yang percaya kepada Tuhan, termasuk Rasul Paulus, bukan? Pelayan seperti apa yang dia buat untuk kita? Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Hal itu menggambarkan kita sebagai pelayan perjanjian baru dalam melaksanakan pekerjaan Injil. Melalui Kolose pasal 1 dan 2 Korintus pasal 3, ditunjukkan bahwa Rasul Paulus, dalam melakukan pekerjaan yang sama, disebut sekali sebagai pekerja Injil dan lain kali sebagai pelayan perjanjian baru. Kalau begitu, apakah Injil dan perjanjian baru itu berbeda atau sama? Keduanya memang sama. Pada akhirnya, keseluruhan pekerjaan Rasul Paulus dalam memberitakan dan menyebarkan kehendak Tuhan adalah Injil dan perjanjian baru.
Dia memberitakan perjanjian baru. Maka, pada akhirnya, kita dapat mendefinisikan Injil sebagai perjanjian baru, bukan?